Obat akan membuat tanda dan gejala yang Anda rasakan itu bisa terkontrol, bahkan bisa hilang jika diminum secara rutin. Kalau Anda ragu minum obat, jenuh, bosan dengan obat yang Anda minum, tapi harus tetap diminum, karena jika Anda memaksakan untuk berhenti minum obat, tentu resikonya akan ada. Anda hanya akan bisa merasakan bagaimana mengawali pengobatan, tapi tidak akan pernah bisa menikmati hasil pengobatan itu. Yang ada, Anda hanya masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Saya akan coba jelaskan yang nomor 1. Bagaimana ODGJ harus rutin minum obat. Bagaimanapun juga, orang dengan gangguan jiwa sudah ada masalah di dalam pikirannya, perasaannya, yang pikiran dan perasaan itu bisa saja mempengaruhi perilakunya, sehingga menjadi sulit tidur, menjadi enggan melakukan aktivitas harian, menjadi enggan bekerja, menjadi enggan bergaul, menjadi gampang marah, bahkan sudah mengamuk, ya, bahkan sudah mendengar suara-suara atau melihat bayangan yang sebenarnya itu tidak ada sumbernya, atau halusinasi. Tidak hanya itu, kadang-kadang muncul pikiran-pikiran yang tidak tepat atau tidak baik tentang orang lain ataupun tentang dirinya, yang tentu itu tidak sesuai dengan yang dipikirkan orang lain, atau yang dimaksud dengan pikirannya sudah tidak realistis. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran namanya paham. Nah, tentu ketika pikirannya sudah tidak realistis lagi, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan yang dipikirkan orang lain, kemudian juga dia sudah mulai menyendiri, enggan bergaul, sehingga muncul halusinasi, ya. Apalagi sudah mengamuk, mungkin tidak mau mandi, tidak mau ngomong, tidak mau makan, ya tentu obat adalah salah satu upaya yang pertama harus dilakukan atau rutin dikonsumsi. Ya, berobat secara rutin ke psikiater atau dokter ahli jiwa sangatlah penting untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan orang dengan gangguan jiwa. Untuk apa? Ya, dengan obat itulah tanda dan gejala yang dialami oleh orang dengan gangguan jiwa akan berkurang, bahkan hilang. Dan tentu obat ini pula yang akan membuat orang dengan gangguan jiwa akan bisa pelan-pelan berpikir dengan baik, akan mampu konsentrasi, akan mampu mengingat kembali hal-hal yang baik yang perlu dilakukan. Bahkan dengan obat ini juga akan membantu masalah tidur yang dialami selama ini. Obat juga bisa membuat orang dengan gangguan jiwa bisa menstabilkan emosinya, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, ya, tidak gampang sedih. Bahkan yang sering gembira berlebih atau sedih berlebihan, bergonta-ganti, itu pun bisa distabilkan dengan obat. Nah, tidak hanya itu, obat juga bisa membantu mengurangi beratnya halusinasi, ya, mengurangi beratnya pikiran-pikiran yang salah, atau kalau dalam dunia kedokteran disebut dengan waham, atau keyakinan yang salah tetapi diyakini kebenarannya oleh orang dengan gangguan jiwa, ya. Itu tentang obat. Semoga bisa meningkatkan kepatuhan orang dengan gangguan jiwa dalam minum obat, ya. Tetap semangat, obat itu salah satu yang membuat teman-teman sembuh. Jangan
patah semangat, terus jadikan obat itu sebagai teman. Insya Allah akan jauh lebih ringan dalam meminumnya. Tapi kalau obat itu dianggap sebagai musuh atau sebagai hal yang memberatkan, ya tentu akan sulit ya untuk patuh minum obat. Ya, rata-rata orang dengan gangguan jiwa masuk kembali ke rumah sakit karena di 6 sampai 7 bulan rata-rata itu putus obat, yang harusnya tetap minum obat mengambil keputusan sendiri untuk menghentikan. Entah berpikir sudah sembuh, entah berpikir bikin ngantuk, bikin lemes, tapi yang pasti gara-gara pemikiran pasien atau orang dengan gangguan jiwa menjadi putus obat. Nah, akhirnya muncullah tanda dan gejala kembali. Itu yang dimaksud dengan kekambuhan. Jika Anda bosan minum obat, jenuh minum obat, dan ingin ada yang memotivasi Anda tetap minum obat, silahkan WA 081 326 538 991. Semoga membantu. Anda pasti bisa mengatasi rasa bosan itu dan tetap minum obat. Karena saya yakin Anda tidak mau kambuh, bukan? Apalagi dirawat di rumah sakit lagi. Keputusan Anda berhenti minum obat hanya akan memperberat resiko untuk kambuh. Karena mungkin saja Anda hanya akan bisa bertahan 1 minggu, 2 minggu, bahkan beberapa bulan ke depan. Ketika ada masalah, mungkin Anda tidak akan sanggup menghadapinya, sehingga pikiran Anda terganggu, perasaan Anda terganggu, dan tentu ini sesuatu yang tidak enak dan membuat tidak nyaman, sehingga akhirnya sulit tidur. Mungkin Anda mulai akan malas beraktivitas dan bergaul. Akhirnya yang ada banyak melamun dan menyendiri. Nah, tentu kalau sudah seperti ini, Anda akan mudah sekali mengingat masa lalu yang mungkin menurut Anda tidak nyaman. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi Anda sudah akan muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh tentang diri Anda ataupun tentang orang lain. Bahkan mungkin Anda sudah akan mengalami halusinasi. Munculnya suara-suara atau bayangan yang tidak ada sumbernya. Tentu hal ini bisa saja membuat Anda menjadi sangat mudah marah, mudah tersinggung. Nah, jika demikian, sebaiknya Anda segera mengunjungi psikiater atau dokter ahli jiwa. Supaya apa? Supaya mendapatkan obat kembali. Ketika Anda sudah menganggap begitu pentingnya minum obat teratur, maka sebenarnya kunci kesembuhan sudah ada di tanganmu. Tinggal belajar membuka